Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita bersama Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullahu Ta'ala, yaitu dalam pembahasan Hasyiah Kitab Tauhid, buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan tema pada kali ini kita akan membawakan dakwah Tauhid. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga? Alhamdulillah, kami sehat-sehat, akhi. Masya Allah, keluarga sehat semua, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz. Tapi Ustadz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Amin. Kami persilahkan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, para pemirsa Ahsan TV di rumah dan dimanapun Anda berada yang dapat mengikuti kajian kita melalui televisi Ahsan TV ini, alhamdulillah kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan yang kesekian pembahasan kitab tauhid, Hasyiatu Kitab Tauhid, dan insyaallah tema yang kita akan ketengahkan pada pagi hari ini adalah babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab seruan mengajak manusia untuk mengikrarkan, mengangkat persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Jadi kalau kita runtut dari awal kajian, di mana Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang apa itu tauhid. Setelah itu dia datangkan tentang keutamaan tauhid dan bagaimana merealisasikan tauhid agar sempurna, agar utuh. Ya, kemudian setelah itu diiringi dengan bab betapa wajibnya kita waspada daripada segala macam bentuk kesyirikan. Ya, maka setelah itu, setelah kita mengerti tauhid, mengetahui maknanya, ya, maka tak layak hal ini hanya untuk kita nikmati sendiri saja. Setelah engkau tahu betapa nikmatnya bertauhid, menyembah Tuhan yang satu, keutamaannya pun kau tahu, begitu dahsyat keutamaannya. Jika seseorang berhasil menyempurnakannya akan masuk surga tanpa hisab. Ya, maka setelah engkau tahu pula apa itu kesyirikan dan engkau berusaha menjauhkan dirimu daripada kesyirikan, alangkah idealnya jika datang selanjutnya bab seruan mengajak manusia kepada tauhid, agar agama ini tidak hanya sekedar menjadi milikmu semata. Ya, kata Syekh, kata Asy-Syarih rahimahullah, fa idza ar-rajula 'alima wajaba 'alaihi al-amal. Setelah kita tahu, tentu wajib kita mengamalkan apa itu tauhid dengan segala macam konsekuensinya. Fa idza 'alima wa 'amila wajabat 'alaihi ad-da'watu ila Allah. Setelah dia tahu, setelah dia mengamalkan, wajib pula dia memberitahukan kepada orang, mendakwakan orang kepada apa yang dia rasakan.
hatta yakuna min warathatil anbiya'i wa ala tariqihim wa tariqi atba'ihim, agar dia sempurna menjadi pengikut Nabi, ya, menjadi pengikut Nabi, pengikut para pengikut Nabi alaihim afdhalus salati was taslim. Sebaik-baik manusia adalah para nabi. Mereka menjadi manusia terbaik karena mereka lah pantara antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang memberitahukan kepada manusia apa itu Allah, siapa Allah, apa hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa manusia, bagaimana tujuan hidupnya, kemana mereka kelak. Ya. Oleh karena itulah sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah pengikut para nabi. Mereka lah ahli tauhid yang mengikuti ajaran para rasul, yang menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah yang satu. Berkata Al-Hasan Mullah, ya, tatkala dia membacakan firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Apakah ada yang lebih baik perkataannya daripada seseorang yang mengajak manusia kepada Allah? Qala hadza habibullah. Dia berkata, inilah dia kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza waliyullah. Inilah hakikatnya wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza safatullah, dan inilah makhluk pilihan Allah. Hadza khiratullah, dan ini adalah merupakan, ya, yang terbaik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya. Hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah, dan inilah sebaik-baik makhluk di bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajaballah fi da'watihi. Dia memenuhi suruhan Allah ketika menyuruh dia untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fi min da'watihi. Dan dia pun berdakwah mengajak manusia kepada apa yang dia rasakan nikmati daripada dakwah tauhid. Wa amila salihan fi ijabatihi, dan dia pun beramal saleh. Tidak hanya sekedar mendakwakan manusia, tapi juga dia mengamalkan, subhanallah, apa yang dia dakwakan manusia kepadanya. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku adalah bagian daripada orang Islam. Hadza haqiqatu, kata beliau, hadza khalifatullah. Inilah hakikatnya khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah kepada Allah intinya adalah dakwah agar menjadikan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Diesakan, ya, hanya kepadanya kita beriman, ya, sebagai Tuhan, ya, dan kita berupaya untuk mengimani apapun yang dibawa oleh para rasul-rasulnya, ya, dan tentunya tercakup dalam dakwah ini seruan manusia untuk mengamalkan rukun Islam, untuk menerapkan rukun iman, untuk mencapai tingkat tertinggi ihsan. Ya, memerintahkan apa yang Allah perintahkan, melarang apa yang Allah larang. Ya. Dan segala macam bentuk perintah kita mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, ya, salat dan seterusnya. Yang pertama kali sebelum itu semua kita harus dakwakan mereka kepada tauhid. Karena dialah fondasi yang dibangun di atas segala macam bentuk amalan-amalan ini. Tauhid itulah hakikat daripada syahadat la ilaha illallah. Ya, dan itulah dakwah semua rasul. Setiap rasul berbeda-beda masanya, berbeda-beda syariatnya, berbeda-beda perintah dan larangan yang Allah bebankan kepada mereka, tapi satu akidahnya, sama seruannya, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tidak ada Tuhan bagi kalian dari selain Allah. Ini seruan Nuh, seruan Hud, seruan Saleh, seruan Syuaib, seruan Lut, dan semua nabi dan rasul alaihim afdhalus salati wat taslim. Pemirsa Ahsan TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad, wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Al-ayah. Allah perintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW, qul, katakan Muhammad kepada umatmu, kepada manusia, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ya, ad'u ilallah, jalanku itu adalah aku berdakwah menyeru manusia kepada Allah agar mereka mengibadati Allah semata, menyembahnya sebagai Tuhan semata, tak ada selainnya.
Ad'u ilallah, aku menyeru manusia kepada Allah, bukan menyeru mereka kepada golongan, kepada kelompok, kepada sekte, kepada diri. Karena banyak orang yang menyeru kepada Allah, hakikatnya dia menyeru manusia kepada dirinya. Ya, menyeru manusia agar menyembahnya, iyadzan billah, mengagungkannya, mengkultuskannya. Ya, maka dakwah yang hak adalah dakwah menyeru manusia kepada Allah. Maksudnya kepada Allah, kepada jalan Allah. Jalan menuju Allah tersebut telah ditapaktilasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika engkau ingin sampai kepada Allah, ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Rasulullah perintahkan. Allah perintahkan kepada nabinya untuk memproklamirkan kepada umatnya, hadhihi sabili, inilah wahai Muhammad, katakan kepada mereka jalanku. Apa jalan Muhammad? Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, agar manusia mengibadati Allah semata, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengimani segala yang dia sampaikan. Ya, mencari keridhaannya, menjauhi segala kebenciannya yang dia benci. Ala basiratin, aku mengajak manusia, menyeru manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Inilah bekal dakwah. Ya, setiap orang yang berdakwah menyuruh manusia kepada Allah, dia harus punya ilmu. Ya, dia harus memiliki ilmu kepada apa dia berdakwah. Ya, ketika engkau mengajak manusia, mari kita bertauhid kepada Allah, mari mengesahkan Allah, mari mentauhidkan Allah. Kita harus paham apa makna tauhidullah itu apa. Harus punya bekal. Mari kita menuju jalan yang lurus kepada Allah. Kita harus tahu mana jalan lurus. Ya, alangkah naifnya ketika seorang dai niatnya salah, tidak menyeru kepada Allah, menyeru kepada kelompok, menyeru kepada golongan, menyeru kepada dirinya agar manusia mengkultuskannya, memujanya, memuliakannya. Dan alangkah naifnya ketika dai dia punya niat yang benar mengajak manusia kepada Allah, tapi tak punya bekal ilmu, tak punya basirah, maka dia berdakwah kepada manusia ala jahlin, di atas kebodohan. Subhanallah. Maka ini juga penyakit. Dokter agama itu adalah para dai. Mereka yang menyembuhkan penyakit umat. Mereka harus tahu penyakit umat itu apa, dan mereka juga harus paham apa terapinya. Mereka harus tahu apa obatnya, berapa dosisnya. Subhanallah. Maka seorang dai yang jahil bagaikan dokter yang palsu. Subhanallah. Dokter jasanya dibeli, buka praktek, datang kepadanya orang-orang berobat, dia buat sendiri, dia racik berbagai macam obat, dia tanpa ilmu. Maka dokter-dokter semacam ini lebih banyak membinasakan daripada menyembuhkan. Demikian juga dengan dai yang tak punya ilmu, lebih banyak merusak umat daripada memperbaiki umat, karena dia tak tahu bagaimana memperbaiki umat. Menyuruh manusia kepada tauhid, dia tak tahu apa itu tauhid. Bahkan sebaliknya, dia menyuruh kepada kesyirikan, dia kira itu tauhid. Dia menyuruh manusia kepada sunnah Nabi, dia tak paham apa itu hakikat sunnah Nabi. Bahkan dia menyuruh kepada bid'ah, dia tak tahu itu bid'ah. Subhanallah. Dia menyuruh kepada satu perbuatan yang dianggapnya ma'ruf, padahal dia mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mencegah manusia daripada perbuatan mungkar menurutnya, padahal itu perbuatan ma'ruf menurut Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya dai kepada ilmu. Ilmu inilah bekal dalam dakwah yang disebut dengan basirah. Jadi qul hadhihi, katakan Muhammad, inilah jalanku. Kalau engkau ingin berdakwah benar, ikutilah dakwah Nabi yang mulia SAW. Ikutilah jalannya dalam berdakwah. Bagaimana jalan Nabi dalam berdakwah? Menyuruh manusia kepada Allah. Nabi tak pernah menyuruh manusia agar mengibadati dirinya, menyanjungnya berlebih-lebihan. Tidak. Itu bukan haknya. Ketika datang sebagian utusan mengatakan, Anta sayyid ya Rasulullah, anta sayyiduna wa banu sayyidina, engkaulah merupakan tuan kami, penghulu kami, pemimpin kami, anak pemimpin kami. Wa afdhaluna, ya, wa afdhaluna, engkaulah orang yang paling mulia di antara kami. Nabi khawatir mereka terus menerus ya memuji Nabi melebihi daripada kadar Nabi sebagai hamba. Maka Nabi memotong mengatakan, ya,
Kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebih-lebihan. Aku khawatir syaitan menggelincirkan kalian. Ya, ini menunjukkan kepada kita dakwah itu jelas tujuannya Allah, bekalnya jelas, bekalnya ilmu. Ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, jalan saya berdakwah menuju Allah dan ilmu, dan ini pula jalan orang-orang yang mengikuti saya, yang mereka berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu yang diajarkan Rasulullah, jalannya para sahabat. Mereka berdakwah bersama Nabi SAW, mengajak umat agar mereka keluar daripada belenggu perbudakan, penghambaan kepada makhluk, agar mereka menjadi hamba Allah SWT. Inilah hakikat Islam. Bahkan ketika Anda jeli melihat sejarah, jihad dalam Islam adalah memerdekakan manusia daripada penghambaan kepada sama makhluk agar menjadi hamba-hamba Allah. Lihatlah bagaimana Raja Persia yang pertuhankan dirinya, rakyatnya menganggap dia Tuhan. Raja Romawi pun demikian. Subhanallah. Maka Islam datang melepaskan belenggu perbudakan manusia, penghambaan manusia kepada sama manusia agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali mereka datang suatu negeri, mereka bebaskan masyarakat daripada perbudakan kepada sama manusia, daripada kesaliman ke penguasa-penguasa, agar tegak keadilan, agar tegak nilai-nilai tauhid. Itu hakikat jihad fi sabilillah. Hakikat jihad adalah dakwah menyerukan manusia kepada Allah Jalla fi'ula dengan tidak ada paksaan. Tak pernah dipaksa dalam berjihad. Mereka harus beragama Islam. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Ditawarkan kepada mereka, tak mau beragama Islam silakan, tapi bayar upeti. Ya, konsekuensinya kalian di bawah perlindungan kami. Tegakkan segala macam keadilan, ya. Jauhkan segala macam bentuk kezaliman. Inilah misi berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Syarih rahimahullah, yaqulullah ta'ala Nabi Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammadu, katakan Muhammad, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha, inilah dakwah yang aku serukan manusia kepadanya, wa tariqah allati ana 'alaiha, inilah jalan yang aku ada di atasnya, ana 'alaiha min ad-du'a'i ila tauhid, yaitu seruan mengajak manusia agar mentauhidkan Allah semata. Wa ikhlasil ibadati lillahi wahda, agar memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Agar kita hanya menyembah kepada Allah, berdoa meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Tuhan kami beribadah semata dan hanya kepadamu semata pula kami memohon pertolongan. Inilah tauhid. Ini yang terjebak padanya umat-umat. Mereka menyembah Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nasara menyembah Isa, meminta kepada Isa dan ibundanya, kepada Ruhul Qudus. Yahudi meminta kepada Uzair. Dan umat-umat lainnya meminta kepada berhala-berhala yang mereka pahat dari kayu, mereka pahat dari batu. Subhanallah. Mereka letakkan padanya perhiasan, mereka letakkan padanya sesajian, makanan, dan macam-macam. Subhanallah. Alihatan ghairallahi turidun. Apakah kalian menginginkan Tuhan-Tuhan selain Allah yang tak layak sebagai Tuhan ini? Subhanallah. Kata beliau, tariqati wa maslaki wa da'wati ilallah. Inilah jalanku, inilah yang kutempuh. Aku mengajak manusia hanya kepada Allah semata, la syarikalah, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. La ila hadzin wa la riyasatin, aku tidak menyeru manusia kepada diriku, tidak menyeru manusia kepada kekuasaan, tidak, ya. Bal ilallah, aku hanya menyeru mendakwai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampaklah dari sini berbagai macam dakwah yang menyimpang, dakwah yang menyeru kepada individu tertentu agar mereka tunduk kepada individu tersebut, ikut apa yang dia katakan, loyal secara total kepadanya, taklid buta. Inilah dakwah yang menyimpang. Subhanallah. Kita melihat setiap kelompok-kelompok menyimpang, seruannya kepada pimpinannya. Ikuti pemimpin kami, ikuti tariqat ini, ikuti tariqat itu, ikuti wali ini, ikuti wali itu. Kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Segala macam makhluk selain Rasulullah tidak ada yang maksum di mata kita. Tak ada yang selamat. Ya, secara total.
ya, daripada kesalahan, kecuali Rasulullah SAW yang dijaga Allah SWT dengan wahyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, la ila hadzin wala ila riyasah. Aku tak menyuruh kepada kepentingan duniawi. Berapa banyak orang yang menjual agama untuk tujuan dunia. Ya, pakaiannya dakwah, hakikatnya bukan dakwah, hakikatnya adalah ya dunia. Hakikatnya adalah seruan kepada dunia, subhanallah, kekuasaan, jabatan, ya, harta, popularitas, ketenaran, pengikut, la ilaha illallah. Ala basiratin bidzalika wa yaqinin wa burhanin. Aku berdakwah di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas burhan, di atas bukti, dalil, hujjah. Ketika engkau berdakwah mengajak manusia mengamalkan agama Allah, kau harus datangkan hujjah yang benar pemahamannya, sebagai pemahaman yang dipahami Nabi, yang dipahami oleh para sahabat. Ya, subhanallah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa mimma ja'anillah ala muradillah. Aku beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang datang dari Allah berupa wahyu, sebagaimana yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah, wa mimma ja'an Rasulillah, dan apa di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah. Berapa banyak kelompok yang menyimpang, yang menyempal, menggunakan ayat, menggunakan hadis, dia pelintir supaya mencocoki hawa nafsunya. Bukan ala muradillah, bukan ala muradi Rasulillah. Bukan itu yang Allah inginkan, bukan itu yang Rasulullah inginkan. Subhanallah, muncullah berbagai macam cara beragama yang aneh-aneh, memaksakan dalil untuk membenarkan apa yang diyakini, yang diamalkan. Ini dakwah yang tidak hak. Dakwah yang hak, dakwah yang Rasulullah SAW sebarkan kepada manusia, itu yang kita sebarkan. Subhanallah, ya. Ana wa man ittaba'ani ay wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan man ittaba'ani wa saddaqani wa amana bih. Dan mengikutiku pula dalam berdakwah ini di atas ilmu orang-orang yang mengikuti jalanku, ya, yang membenarkan diriku, yang beriman kepadaku. Wal basiratu al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Makna basirah hakikatnya adalah ilmu yang dengannya seseorang dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Inilah basirah, ini modal seorang dai. Subhanallah. Ya. Wahyal khasis, satu allati ikhtassa biha as-sahabatu an sa'iril ummah. Tentulah sahabat yang paling teristimewa dalam hal ini daripada seluruh umat. Mereka lah yang kata Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu warḍahu, ya, abarru hadhil ummati quluban, yang paling baik hatinya daripada umat ini, wa a'maquhum ilman, mereka lah yang paling dalam ilmunya, wa aqalluhum takallufan, mereka lah orang yang paling sedikit memaksakan diri mereka dalam beragama dengan apa-apa yang tidak Rasulullah SAW ajarkan. Jadi mereka tidak bertakalluf, tidak membandiri berlebihan mengamalkan sesuatu yang tidak Rasulullah SAW ajarkan. Ya, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, mereka lah orang-orang yang Allah pilih menjadi sahabat-sahabat nabinya. Subhanallah. Wa yuqatiluna al-a'da' ala dini, mereka lah orang-orang yang berjihad bersamanya memerangi musuh-musuh mereka. Subhanallah. Fa'rifu lahum qadrahum, kenalilah, pahamilah bagaimana keutamaan para sahabat. Jadi kalau kamu benar dakwamu, lihat bagaimana dakwah para sahabat. Subhanallah. Jika mereka tidak dakwakan, berarti itu bukan agama. Sebagaimana pernah terjadi dialog antara tokoh Mu'tazilah Ahmad bin Abi Du'ad, Ibnu Du'ad namanya, dan Ahmad bin Hanbal di hadapan ya khalifah al-wathiq billah. Ya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Ibnu Abi Du'ad yang memaksa semua ulama mengatakan Quran makhluk ciptaan Allah. Ya, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan Quran itu kalamullah. Bukanlah Quran perkataan Allah, tapi dia makhluk ciptaan Allah. Itu yang dia katakan oleh Mu'tazilah, dan itu yang menguasai negara sejak masa Al-Ma'mun. Subhanallah.
al-mu'tasim, al-wathiq, ini akidah bercokol. Mereka paksa manusia mengatakan Quran makhlukun, ciptaan Allah, bukan kalamullah. Maka Ahmad ketika dipanggil berhujjah dengan Ibnu Abi Duat, maka berkata Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Duat, kutanyakan kepadamu, jawab dengan jujur tentang seruanmu ini, dakwahmu ini, engkau menyerukan kepada manusia agar mengatakan Quran adalah merupakan makhluk ciptaan Allah. Hal da'a ilaihi Rasulullah? Apakah apa yang kau serukan kepada manusia untuk mengamalkan, meyakini hal ini adalah merupakan seruan yang diserukan Rasulullah? Hal da'a ilaihi Rasulullah? Apakah Rasulullah menyuruhkan apa yang kau serukan ini? Banyak di zaman ini orang menyuruhkan ini adalah kebaikan. Subhanallah. Inilah bagian daripada agama, walaupun tak ada dalilnya, walaupun ini bid'ah hasanah, tapi ini kebaikan, kata mereka. Maka kita bertanya, apakah apa yang kau seru manusia kepadanya ini adalah merupakan seruan yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal da'a ilaihi ba'dahu Abu Bakar Siddiq. Apakah setelah Rasulullah wafat Abu Bakar mendakwakan apa yang kau dakwakan ini? Apakah setelah Abu Bakar wafat digantikan Umar mendakwakan apa yang kau dakwakan ini? Apakah setelah Umar wafat datang Utsman mendakwakan apa yang kau dakwakan ini? Setelah Utsman wafat diganti Ali, apakah Ali mendakwakan apa yang kau dakwakan ini? Subhanallah. Dia terdiam. Ya, begitulah kita katakan kepada setiap orang-orang yang mengajak menjajalkan sesuatu yang dianggap bagian daripada Islam. Padahal tidak pernah Rasulullah dakwakan, serukan. Subhanallah, orang berbondong-bondong mengajak, mari kita rayakan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW mendakwakan apa yang dakwakan oleh orang-orang sekarang ini? Apakah Abu Bakar mendakwakan pula? Apakah Umar? Apakah Uthman? Apakah Ali? Subhanallah. Kembali berkata Ahmad bin Hanbal kepada Ibnu Abi Duat, ya, mereka, pertanyaan berikutnya, hal alimuhu au jahiluhu? Mereka tidak dakwakan, ya. Apakah mereka mendakwakan? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika mereka ini, ya, apa yang kau serukan ini, apakah mereka Rasulullah Khulafaur Rasyidin mengetahuinya atau tidak mengetahuinya? Subhanallah. Apa yang kan seru manusia pada hari ini, pada saat ini, kan katakan ini agama. Menyembah Allah dengan musik contohnya, menyembah Allah dengan lagu-lagu, berselawat pada Nabi dengan lantunan berbagai macam lagu, dengan berjoget-joget ria. Pertanyaannya, ini ibadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begitu apakah cara ini didakwakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mereka tahu dakwah seperti ini atau tidak mengetahui? Subhanallah. Maka berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau mereka tahu dakwah ini dan mereka diam, mengapa engkau harus dakwakan manusia kepadanya? Ya, itu kata Ahmad bin Hanbal kepada Ibnu Abi Duat, kalau mereka tahu dakwahmu ini tapi mereka diam, mereka tidak serukan manusia, mengapa kau tak diam sebagaimana mereka diam? Kalau kau katakan mereka tidak tahu tentang seruan ini, tentang dakwah ini, apa yang kau ajak manusia kepadanya, kau katakan mereka tidak tahu, Abu Bakar tak tahu, Umar, Utsman tak tahu, ya subhanallah, faya luka ibnu luka, alangkah binasanya, alangkah celakanya engkau mengatakan tahu suatu perkara yang kau anggap agama, mereka tak tahu. Seketika khalifah tersadar, subhanallah. Pemirsa Hasan TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam segala macam dakwah itu, lihat dakwah Nabi. Apa yang dia dakwahi, kita dakwahi. Apa yang dia kerjakan dalam bab agama, kita kerjakan. Ini bab agama, bukan bab dunia. Subhanallah. Ya, maka kita harus beda-bedakan dalam bab agama sempurna, jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Ketika engkau mengatakan ini baik, berarti sebenarnya engkau mengatakan Nabi dan para sahabat tak tahu baik
perkara ini kami tahu. Jawabannya subhanallah, Nabi tak tahu ini kebaikan, engkau tahu. Allahu Akbar. Kalau begitu untuk apa dikirim Nabi? Subhanallah. Kalau engkau lebih pandai daripada Nabi, untuk apa dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Asy-Syarih memuji para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, karena memang mereka yang begitu konsekuen, istiqamah, berdakwah sebagaimana dakwahnya Nabi SAW. Mereka telah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi ini. Mereka telah mengorbankan semua harta benda mereka untuk Allah, bahkan nyawa dan raga mereka serahkan untuk Allah. Mereka yang paling mencintai Rasulullah SAW, yang paling memuliakan Rasulullah. Maka jangan sampai datang umat setelah mereka mengklaim cinta Nabi tapi tidak mengamalkan apa yang diamalkan sahabat dalam mencintai Nabi. Subhanallah, engkau tidak disuruh Nabi memperingati kelahirannya, tapi engkau disuruh Nabi mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian ya, dalam ayat tersebut, hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, aku mensucikan Allah, mengagungkannya. Ya, aku memuliakannya, bahwasanya Allah adalah Tuhan yang tak ada sekutu baginya. Dalam kerajaannya tidak ada satupun tandingan baginya. Dalam sifat-sifatnya maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku dari golongan orang-orang musyrik. Fil i'tiqad, dalam keyakinan aku tidak mengikuti keyakinan kaum musyrikin. Wal amal, dalam amalan aku tidak mengikuti mencontoh amalan kaum musyrikin. Siapa yang menyembah Tuhan mereka dengan lagu-lagu? Kaum musyrikin, kaum Nasara. Kita tidak. Subhanallah. Ya, maka jangan mencontoh mereka. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak bagian daripada musyrikin, kaum musyrikin. Jangan ikuti akidah mereka, jangan ikuti amalan mereka. Siapa yang mengajarkan untuk menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah? Kaum Nasara, kaum Yahudi yang dilaknat Rasulullah. La'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Terlaknatlah Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, masjid-masjid. Subhanallah, ini laknat Allah kepada satu umat, diikuti oleh umat yang datang belakangan mengaku umat Muhammad. Di mana ada kuburan wali, dibangun di sana masjid, jadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Ya subhanallah, di sana dipuja wali-wali tersebut dari sana Allah, diminta. Ini agama siapa? Apakah ini agama Rasul? Tidak, wallah. Ya, maka kita harus benar-benar berlepas diri daripada kaum musyrikin. Dalam etikad mereka kita harus menyelisih mereka, dalam amalan kita harus menyelisih amalan mereka. Subhanallah, mereka merayakan kelahiran Tuhan mereka, kita rayakan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk daripada tasyabbuh bihim, mengikuti mereka. Subhanallah. Lau kana khairan, kalau ini kebaikan tak akan mungkin terlampau para sahabat tak mengamalkannya. Mereka lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih daripada cinta kita kepada mereka. Mereka telah buktikan. Kalau kau cinta kepada Nabi, ikuti sunnahnya. Tiap Senin kau berpuasa, karena disitulah Rasulullah dilahirkan. Itu tanda cintamu. Subhanallah. Bukan kau buat kuitar, kau potong-potong rame-rame, engkau bernyanyi, kau mengikuti kaum kafirin. Subhanallah. Kau katakan happy birthday Nabi, selamat kelahiran wahai Nabi. Bukan ini yang Rasulullah inginkan darimu. Rasulullah inginkan kau ikut sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perkataan wa ma ana minal musyrikin, aku bukan daripada golongan orang-orang musyrik, kita diperintahkan wajib menyelisih kaum musyrikin dalam segala hal. Ya, dalam keyakinan mereka, dalam amalan mereka, wal maskan, bahkan dalam tempat tinggal pun jangan bersama-sama mereka, lingkungan jangan di antara mereka. Nabi kita mengatakan, aku lepas diri daripada seorang muslim yang dia hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Subhanallah. Bahkan banyak keterangan, jangan sampai terlihat dapurmu dengan dapur mereka. Allahu Akbar. Kenapa? Karena hal ini akan mempengaruhi seseorang.
Lingkungan begitu besar pengaruhnya. Kata Allah, wasakantum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum. Kalian tinggal di tempat orang-orang menzalimi diri mereka. Akhirnya terikut. Waqad tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Kalian telah mengetahui bagaimana kami tindakan kami kepada mereka. Kita disuruh menjauhi, subhanallah. Lastu minhum wala minhum minni. Mereka bukan dariku dan aku bukan dari mereka. Ya. Dimanapun berada, walaupun aku satu tempat dengan mereka berkumpul, satu bus sampingku dirinya, tapi dia bukan dariku, aku bukan darinya. Subhanallah. Mungkin tubuh dengan tubuh bisa berdamping-dampingan, tapi tidak akidah. Subhanallah. Harus berselisih dengan mereka. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pindah kepada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka ta'ala anhuma. Berkata al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila Yaman qala lahu. Dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Rasulullah mengutus Mu'adh ke Yaman, maka Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adh, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum mereka itu ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi falyakun awwalu ma tad'uuhum ila syahadati alla ilallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka agar mereka bersaksi, mengangkat persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan ilah yang hak diibadati kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, ila an yuwahhidullah, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mematuhi seruanmu itu, mereka mematuhi seruan kepada tauhid, mereka meyakini hanya Allah Tuhan yang hak diibadati, fa'alimhum, setelah itu beritahukan kepada mereka, annallaha aftaradu alaihim 5 salawatin, Allah wajibkan mereka salat 5 waktu sehari semalam, fi kulli yawmin wa lailah. Perintahkan wajib salat 5 kali sehari semalam. Kalau mereka bersaksi la ilaha illallah, wajib berikutnya salat 5 waktu sehari semalam. Bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelah itu tegakkan salat. Ya, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mematuhi seruanmu, mereka pun mengerjakan salat 5 kali sehari semalam. Fa'alimhum, beritahukan mereka selanjutnya, annallaha aftaradu alaihim shadaqatan, beritahukan mereka Allah wajibkan mereka mengeluarkan harta mereka, zakat mereka, sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil daripada orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, yang kemudian disalurkan kepada orang-orang fakir dari mereka pula. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka juga mematuhi, mereka bertauhid, mereka mengerjakan salat, mereka menunaikan zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, mentang-mentang engkau seorang gubernurku, pejabatku, hati-hati, jangan sampai engkau meminta, menuntut daripada mereka tuntutan yang berlebih-lebihan. Engkau minta daripada mereka harta-harta mereka yang paling mahal. Dalam memungut zakat, kita tidak boleh mengambil unta-unta yang paling mahal, kambing-kambing yang paling mahal, sapi-sapi yang paling mahal. Tidak boleh. Ambil yang pertengahan, tidak boleh pula yang paling kecil, yang paling kurus, yang menyakitkan, tidak. Kata Nabi, fa iyyaka wa karaima amwalihim, ambillah daripada harta mereka yang pertengahan. Wattaqi da'watal mazlum, hendaklah engkau waspada, jangan sampai engkau didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menzalimu agar engkau dibinasakan. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, sesungguhnya tidak ada antara diri orang yang dizalim tersebut dan Allah perantara yang menghijabi. Doanya akan tembus ke langit. Hati-hati engkau Mu'az, jangan sampai kau zalimi rakyatmu. Nanti naik doa-doa mereka ke atas, akhirnya doa tersebut dikabulkan Allah, engkau pun binasa. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dasar dalam berdakwah.
Ya, bahwasanya Nabi SAW sebagai pemimpin dalam mengutus para utusannya dalam berdakwah. Subhanallah. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab dalam perkara dunia saja. Pemimpin bertanggung jawab tentang perkara agama rakyatnya, bahkan ini lebih dahsyat. Ya, keutamaannya lebih prioritas. Dunia fana, akhirat kekal. Pemimpin yang baik akan mengirim dai-dainya, ulama-ulama menyebar kepada rakyatnya, mengajarkan kepada mereka jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dalam riwayat ini Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Dan ini menunjukkan kepada kita yang diutus sebagai dai adalah orang alim. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling berilmu dalam bab halal haram. Kata Nabi SAW, Mu'adz a'lamukum bil halali wal haram. Mu'adz yang paling tahu tentang halal haram. Maka dia memiliki kapasitas, memiliki ilmu. Ini yang diutus sebagai pemimpin di sana, ya, sebagai penguasa di sana, sebagai pemegang kebijakan, memutuskan perkara. Subhanallah. Maka sungguh naif orang-orang yang mengeluarkan orang-orang bodoh untuk berdakwah. Apa yang mau mereka dakwakan? Subhanallah, mereka tak punya bekal. Jangan mentang-mentang dia bertobat, mengerjakan sholat, langsung diproklamirkan menjadi dai, disuruh pergi kemana-mana berdakwah. Dakwah apa yang mereka hasilkan? Mereka tak punya bekal. Subhanallah. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mu'adz diutus Rasulullah SAW ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijriah sebelum Rasulullah 1 tahun sebagai dai di sana. Dia baru kembali ke kota Madinah di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu menjadi khalifah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini terdapat keterangan bekal dai harus mengetahui tempat di mana dia turun. Harus memiliki ilmu tentang mad'u, siapa yang dia dakwahi. Maka Nabi ingatkan Mu'adz, Mu'adz, kau ambil persiapan, yang kau datangi ini bukan orang-orang biasa. Mereka punya kitab, mereka punya ilmu. Karena di negeri Yaman kala itu mayoritasnya adalah kaum Yahudi dan kaum Nasara. Karena lama bercokol di sana, dia kerajaan yang begitu besar, kerajaan kaum Nasara, cabang daripada Raja Habasyah. Sebagaimana kita ketahui, Abraha itu raja kecil, induknya di sana di Habasyah. Apa agama Abraha? Nasara. Dialah yang ingin menghancurkan Ka'bah agar bangsa Arab berpaling dari Ka'bah, agar mereka berbondong-bondong datang ke rumah ibadah yang dia bangun di sana, gereja yang dibangun di sana di negeri Yaman. Ketika orang Arab datang ke sana buang hajatnya, menghinakan bangunan yang dibangun oleh Abraha, Abraha marah, dia ingin hancurkan Ka'bah, dia bawa pasukan bergajah, sehingga termuat dalam surat Al-Fil. Subhanallah. Di sana ada kaum Yahudi. Bahkan sebelum kedatangan kaum Nasara, Yaman dikuasai oleh kaum Yahudi di sana. Maka Mu'adz ketika datang ke negeri Yaman, Rasul siapkan, Mu'adz, bekalmu siapkan. Ini orang punya ilmu. Subhanallah. Jadi di antara bekal dai adalah memahami situasi di mana dia berada, siapa yang dihadapinya. Ya, ini fikih dalam berdakwah, agar dia mengambil persiapan. Tatkala engkau datang berdakwah di pedalaman, tak sama dengan berdakwah di kota. Berbeda informasi, berbeda wawasan, berbeda bahasa. Subhanallah. Mendakwahi generasi muda tak sama dengan mendakwahi orang tua, tak sama dengan mendakwahi anak-anak. Begitulah seterusnya, harus ada fikih dakwah. Subhanallah. Ya. Oleh karena itulah Mu'adz suruh Nabi untuk bersiap-siap. Mu'adz, persiapkan bekalmu yang kau datang itu orang punya ilmu. Subhanallah. Pastilah mereka akan menyiapkan berbagai macam bantahan-bantahan terhadap apa yang kau dakwakan. Maka hendaklah kau siapkan ilmumu, hujah-hujahmu. Subhanallah. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga terdapat kaidah yang sangat penting dalam berdakwah, bahwasanya tauhid di atas segala-galanya. Prioritas pertama dalam dakwah adalah perkara tauhid, karena dia pondasi. Banyak dakwah-dakwah, banyak orang-orang berdakwah tapi tidak memperdulikan tentang tauhid. Subhanallah. Untuk apa kau mengajak orang berhati baik, berakhlak mulia,
jujur, tapi bencana musibah kesyirikan merajalela bercokol dalam diri mereka untuk apa? Wajarkan mereka inilah salat yang benar, tapi tak kau ajarkan mereka ini kesyirikan, ini tauhid. Untuk apa? Di mana akan ditegakkan salat yang dibangun di atas kesyirikan? Masih percaya kepada sang dukun memberikan rezeki, di rumahnya penuh dengan jimat-jimat, raja-raja. Apa guna kau ajarkan untuknya salat sementara kau tidak ajarkan kepadanya tauhid yang benar? Mau diletakkan di mana salatnya jika tauhidnya menyimpang? Subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita dakwah harus didasari dengan tauhid. Dan Nabi yang mulia selama 13 tahun di kota Mekah dakwanya kepada tauhid. Subhanallah. Agar menjadi kuat kokoh iman para sahabat. Karena setelah kokoh pondasi, bangunlah di atasnya segala macam bentuk bangunan yang kau inginkan. Subhanallah. Maka sudah pasti semua dakwah yang mengabaikan nilai tauhid, ya pasti dakwah ini akan hancur gulung tikar, tak akan berkekalan. Bagikan orang yang membangun rumah, bayangkan bangun rumah tapi tanpa pondasi yang kuat. Dia ingin membangun rumah yang tinggi 3 tingkat, tapi pondasi tak ada, ke bawah pun tak ada. Subhanallah, orang yang membangun rumah tanpa pondasi, dia masuk ke dalam rumah, seketika rumah hancur, runtuh menimpanya. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim. Akan hancur atap menimpa mereka dari atas. Beginilah nasib semua dakwah yang mengabaikan nilai-nilai tauhid. Subhanallah. Inilah petaka umat. Dakwah menyeru manusia kepada Allah semata agar bergantung hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, dianggap dakwah yang aneh, dianggap dakwah yang asing. Kalau kau berdoa melalui perantara para wali, ini ajaran yang dianggap inilah ajaran yang paling utama. Kalau kau berdoa jangan langsung minta kepada Allah, tapi perantarakan dengan wali. Katakan, ya Allah bihaqqi Abdul Qadir Jailani. Itu doa kata mereka yang manjur. Bi ahlil badri, ya Allah dengan perantara ini doa yang manjur kata mereka. Subhanallah. Padahal jelas-jelas ayat Quran mengatakan dalam doa itu jangan pakai perantara. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa, meminta kepadaku ketika mereka berdoa. Tak ada kata Allah akan aku kabulkan doa orang yang minta kepadaku ketika mereka meminta dengan perantara wali. Tidak ada ceritanya. Satu pun tak ada keterangan hadis yang sahih Rasulullah mengajarkan berdoa dengan berperantara, tak ada. Ya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid skala prioritas. Penyakit umat ini banyak, penyakit kejujuran yang bermasalah, di mana-mana korupsi, manipulasi. Ya. Banyak penyakit umat ini, kemaksiatan merajalela, semakin dahsyat yang namanya prostitusi, perzinahan. Anak-anak yang di luar nikah semakin banyak. Ini semua penyakit, tapi kita harus paham. Induk penyakit itu semua berpangkal pada kesyirikan, pada tauhid yang rapuh pada umat ini. Subhanallah. Maka kata Nabi kepada Muaz, "Falyakun, hendaklah yang pertama kau serukan." Ini skala prioritas dalam berdakwah. Maka dai yang bijak akan melihat skala prioritas dalam berdakwah. Sebagian dai dalam berdakwah tak peduli, semua dia hantam dalam satu waktu, semua mau disampaikan. Tidak demikian. Nabi ketika tawaf pada tahun ke-7 Hijriah, ketika tawaf di Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah, di samping Ka'bah itu di sekelilingnya masih 360 patung berdiri. Nabi tak ganggu, tak tumbangkan. Kenapa? Belum masanya, belum waktunya. Mereka tawaf di sana masih ada berhala. Subhanallah. Bukankah ini mungkar? Ini sangat mungkar. Tapi jika diingkari kala itu akan muncul kemungkaran besar. Nabi hormati perjanjian. Namun ketika mereka takluk tahun ke-8 Hijriah, ditaklukkan Makkah, Nabi sambil tawaf, Nabi teruntuhkan semua berhala-berhala ini. Rasul mengatakan, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Katakan Muhammad, datang kebenaran, hilang kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti akan hilang.
Subhanallah. Engkau baru saja mengenal orang, engkau ingin mendakwahinya, bukan kau prioritaskan tauhidnya, sementara dia dalam gelimang kesyirikan. Kau sibuk mendakwahi dia tentang perkara-perkara yang datang belakangan. Subhanallah. Tak benar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dakwah tauhid itu adalah agar manusia menyembah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Itu intinya. Jika mereka terima, pentingkan juga dakwahmu agar mereka mengerjakan salat 5 waktu. Dan ini musibah umat ini. Entah berapa miliar jumlah kaum muslimin, berapa persentase mengerjakan salat 5 waktu. Subhanallah. Sampai ke 20%, kita nggak jamin. Bagaimana Allah akan tolong umat semacam ini? Ini kewajiban kedua setelah tauhid. Tauhidnya mereka bermasalah, salatnya pun mereka bermasalah, harta zakatnya pun bermasalah, tak dizakati. Bagaimana Allah akan menangkan umat ini? Butuh taklim, butuh pengajaran, butuh pencerahan, butuh dakwah. Sementara dakwah banyak dikotori dengan dakwah-dakwah mengajak manusia kepada politik praktis, mengajak manusia kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada kultus individu, kepada ketenaran sang dai. Habislah kita. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga terkandung pembelajaran sebagai seorang pemimpin jangan pernah menzalimi rakyat. Setiap orang yang menzalimi rakyatnya, tunggulah datang masanya Allah Maha Adil, akan datang petaka menimpanya. Rakyat yang terzalimi menaikkan doanya ke langit, Allah kabulkan, habislah orang tersebut. Dan banyak dalam sejarah penguasa-penguasa yang zalim akhirnya berujung tragis matinya, ya dan billah. Disumpah serapah oleh rakyatnya, dilaknat oleh rakyatnya. Inilah seburuk-buruk penguasa. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kalau muncul kenapa di sini tidak disebutkan perkara haji? Ya. Jawabannya karena memang diketahui bahwa mereka tidak membutuhkan kala itu, ya, memberitahu tentang haji. Subhanallah. Atau karena mereka telah tahu tentang haji dan telah diposisikan kapan kewajiban haji itu diwajibkan. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpindah kepada hadis berikutnya tentang pentingnya dakwah kepada tauhid. Hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasul, berkata al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad rahimahullah, walahuma an Sahl bin Sa'd, dan dari Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, Rasulullah bersabda pada waktu peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, ketika Rasulullah SAW memerangi kaum Yahudi yang mereka semua telah berkumpul di Khaybar setelah mereka berkhianat di Mekah, di Madinah, berkhianat Bani Nadhir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah yang selamat berkumpul di sana. Setelah Rasulullah SAW tahun ke-6 Hijriah mengadakan gencatan senjata dengan bangsa Quraisy, amanlah dakwah dengan mereka. Nabi melihat ini sekarang harus memerangi kaum Yahudi yang tak pernah diam sama sekali daripada kaum muslimin. Mereka yang menggalang kekuatan sehingga terjadilah perang Ahzab. Mereka yang menggalang kekuatan dengan kafir Quraisy dan Ghatafan dengan 10.000 pasukan. Maka Rasulullah memerangi mereka. Rasulullah pun menaklukkan benteng-benteng di Khaybar. Ya, kembali kepada ayat ini. Anna Rasulullah SAW qala yawma Khaybar. Nabi bersabda pada peristiwa perang Khaybar. La'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok akan kuberikan bendera. Kebiasaan pada masa mereka perang itu harus ada panji, harus ada bendera. Sebagaimana setiap bangsa-bangsa yang berperang mereka punya bendera. Bendera simbol kemenangan atau keruntuhan. Kata Rasulullah, akan kuberikan besok bendera kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintainya dan Rasulnya. Yaftahullahu alaihi yadahi, di tangannya lah Allah akan taklukkan benteng Khaybar. Subhanallah. Ini menunjukkan halaman ma'alamin nubuwah. Ini wahyu. Allah beritahu kepada Nabi bahwasanya kelak yang menaklukkan ini adalah si fulan yang akan diberikan kepada bendera. Besok akan ditaklukkan benteng Khaybar di tangannya. Subhanallah.
Fabatan nasu yadukun, sepanjang malam orang-orang galau, gelisah, tidurnya tak nyaman. Lailatahum ayyuhum yu'taha, semua mereka ingin sekali menjadi orang tersebut. Kenapa? Karena keutamaan orang ini, kata Nabi, besok akan kuberikan bendera ini kepada seorang yang dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, Allah pun mencintainya dan Rasulnya. Ini adalah kemuliaan. Ya, dia yang akan menaklukkan benteng, ini kemuliaan lagi. Maka pada malam hari itu orang-orang semuanya galau. Mereka ingin kalaulah dia yang ditunjuk oleh Rasulullah memegang bendera, memegang panji. Subhanallah. Apa kata Umar? Aku tak pernah bermimpi menjadi pemimpin kecuali malam itu. Bukanlah Umar gara-gara ambisi terhadap dunianya, tidak. Umar tuh ambisi kemuliaan yang akan ada pada orang ini. Dia dikatakan mencintai Rasulnya, Allah mencintainya Rasulnya. Dan dia akan menaikkan benteng. Pada pagi hari semua mereka datang pada Nabi, cepat-cepat ingin dipilih. Subhanallah. Bahkan Umar menampak-nampakkan dirinya ke atas agar Rasulullah memilihnya. Subhanallah. Falamma asbahu, ketika datang pagi hari, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua segera datang bergegas menuju Nabi. Kullum yarju an yu'taha, semuanya ingin diberikan jabatan itu. Setelah mereka semua datang, Nabi bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Sementara Ali bin Abi Thalib ada di sana. Ali bin Abi Thalib sedang dalam keadaan sakit. Matanya terkena penyakit yang membuat dia tak bisa nyaman dalam bergerak, beraktivitas. Tak datang di sana. Kata Rasul, mana si Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki aina, ya Rasulullah, dia sedang mengalami sakit mata. Tak mampu dia berjalan kemari berkumpul. Fa arsalu ilaihi. Rasulullah kirimkan utusan kepada Ali. Bawa kemari Ali. Fa utiya bih, Ali pun dibawa ke sana. Fa basaqa fi ainaihi, Rasulullah meludah sedikit di matanya. Di matanya. Subhanallah. Basaqa adalah mengeluarkan nafas dengan sedikit air liur. Wada'a lahu, Rasulullah pun mendoakan Ali. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waj'un, seketika Ali sembuh seolah tak pernah sakit sebelumnya. Bahkan lebih terang matanya memandang, lebih sehat matanya berkat doa Nabi SAW. Ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Wa a'tahu rayah, kata Rasulullah, ini bendera kau pegang, besok engkau pimpin pasukan. Faqala unfudh ala rislika, maka hendaklah engkau Ali bersabar besok ketika engkau pimpin mereka. Jangan langsung kau perangi kaum Yahudi hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau sampai di hadapan benteng-benteng mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, engkau dakwahkanlah mereka kepada Islam, kemurnian Islam, dengan memperhambakan diri hanya kepada Allah. Inilah makna Islam. Al-istislamu lillahi bitta'ah, pasrah tunduk hanya kepada Allah dalam segala ketaatan. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya semua telah Allah takdirkan. Tidak semua yang diingini makhluk harus terwujud. Umar ingin tapi tidak Allah wujudkan. Bahkan ada orang-orang yang tidak terdetik di hatinya Ali tak terdetik menjadi pemimpin, tapi takdir yang telah menggiring Ali menjadi pemimpin. Kita harus beriman. Di antara rukun iman ada 6. Beriman dengan segala ketentuan Allah. Allah telah takdirkan Ali. Ini menunjukkan kepada kita harus beriman dengan ketentuan takdir Ali. Akhirnya Ali pun memimpin mereka dalam menaklukkan benteng Khaybar. Ya. Faqala, maka Rasul berkata, unfudh ala rislika, jangan tergesa-gesa hatta tanzila bisahatihim, tunggu dulu sampai engkau di hadapan benteng mereka, dakwah mereka. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, beritahukan mereka apa yang wajib bagi mereka. Tunaikan daripada hak Allah, itu beribadah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya. Fa wallahi, demi Allah, ya Ali, penekanan, la an yahdiyallahu bika rajulan, jika ada seorang laki-laki dapat petunjuk dengan sebab engkau, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah adalah merupakan bahasa simbolis tentang sesuatu yang sangat berharga.
Ya, unta merah adalah min anfasi amwalil Arab. Pada saat itu unta merah merupakan standar yang paling mulia yang dimiliki bangsa Arab. Ya, subhanallah. Dan pada hakikatnya tak akan pernah dapat disamakan antara akhirat dengan dunia yang tak ada apa-apanya. Satu debu daripada yakni seluruh dunia ini tak lebih mulia daripada satu debu yang ada di negeri akhirat sana. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, Ali pun melaksanakan perintah Nabi. Nabi Ali pun mendakwai mereka. Tatkala mereka enggan, maka mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Ditaklukkanlah benteng-benteng Khaybar. Dan ini menunjukkan kepada kita jihad dalam Islam adalah dakwah, bukan menumpahkan darah. Tak ada paksaan dalam beragama. Subhanallah. Mengapa diperangi Yahudi? Karena berkhianat dengan Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, membahayakan kaum muslimin, membuka pintu bagi kaum musyrikin. Layak untuk diperangi. Bukan gara-gara mereka tak mau masuk Islam akhirnya diperangi, tidak, karena tidak ada paksaan dalam agama. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang dapat tersajikan pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa Asa TV, itulah tadi pembahasan kita, pembahasan Hasyiah Kitab Tauhid dengan tema dakwah tauhid. Dan alhamdulillah para pemirsa Asa TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa menelpon nomor 0811 900 7912. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Tapi sambil kita menunggu pertanyaan melalui telepon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya Ustaz. Awal mula adanya akidah 20 sifat wajib Allah yang diyakini oleh banyak orang. Dalil mereka apa ya Ustaz? Jazakumullahu khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwa fillah. Ya, tidak pernah ada pembagian sifat menjadi 20 atau 7 sifat atau 12 sifat di masa Rasulullah. Tidak pula di generasi para sahabat, tidak pula pada zaman tabi'in, tidak pula pada masa imam yang 4. Semuanya datang bermula daripada ahlul kalam. Maka pertanyaan tentang akidah ahlul kalam, ahlul kalam itu banyak. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah, Asy'ariyah, Kullabiyah, banyak cabang-cabang mereka. Ya, mereka disebut dengan ahlul kalam karena mereka dalam mencari Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, menggunakan logika berpikir mereka yang sempit dengan meninggalkan dalil-dalil daripada keterangan Allah berupa kitab maupun sunnah Rasulnya mulia sallallahu. Ya, ini semua bermula terjadi bencananya ketika masa Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah yang cinta kepada ilmu sebagaimana ayahnya Harun Ar-Rasyid. Kecintaannya berlebihan kepada ilmu ini sehingga dia perintahkan untuk diterjemahkan semua ilmu di masanya. Dibuat perpustakaan yang begitu besar. Dan di antara ilmu yang dia sudah terjemahkan adalah ilmu kalam, ilmu filsafat dari umat terdahulu, dari kaum Yunani. Subhanallah. Maka dia perintahkan diterjemahkan besar-besaran. Ya, bahkan yang terjemahnya banyak dari kaum Nasara. Dari situlah mulai keranjingan sebagian orang yang tak puas dengan akidah tentang Allah. Ya, dari sumbernya asli Quran dan Sunnah, mereka timbang semuanya dengan kacamata ilmu kalam yang diambil daripada akidah kaum Nasara terdahulu, kaum Yunani yang terdahulu, filsafat. Ya. Akhirnya ketika itu mereka pun rusaklah akidahnya. Dan dalam menetapkan akidah, mereka wajib bertumpu dengan akal. Yang sesuai akal mereka terima, yang tak sesuai mereka tolak. Ya, yang paling ringan di antara kelompok-kelompok ahlul kalam ini, penyimpangannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Mereka datang untuk membantah Mu'tazilah, membantah Jahmiyah, subhanallah. Namun kita katakan tak akan sempurna memahami akidah itu dengan meninggalkan pemahaman Nabi dan para sahabat, pemahaman Ahlul Hadis, pemahaman Salafus Salih. Karena itulah Asy'ariyah pun terjebak dalam menetapkan sebagian sifat Allah semata yang diterima oleh akalnya, dan mereka tolak sebagian besar karena tak sesuai dengan akal. Mereka tolaklah banyak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetapkan sebagian, dan dalam menetapkan ini pun mereka berselisih. Ada yang mengatakan 7 sifat saja, ada yang mengatakan tidak, 12 atau 13 sifat saja, ada yang mengatakan 20 sifat. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya ya, segala macam bentuk akidah yang bukan datang daripada Rasulnya akan terdapat padanya perselisihan. Subhanallah. Ya. Apa landasan mereka menetapkan sifat sehingga menjadi sifat yang 7 atau 13 atau 20 ya, atau 12 sifat? Jawabannya akal, dalil akli. Padahal dalam Islam akal itu bukanlah jadi tujuan, dia sarana saja untuk memahami dalil, bukan menentang dalil. Akhirnya mereka menentang dalil. Berangkatlah Jahmiyah menolak semua sifat dan semua nama Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah Mu'tazilah hanya menetapkan nama-nama tanpa makna, menolak semua sifat. Paling ringan datanglah Asy'ariyah Maturidiyah menerima sebagian sifat dan menolak sebagian besar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. 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 Ya, dengan siapa, dari mana Pak? Dari Riau. Dari Riau. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Masalah merokoknya Pak. Kalau merokok itu apa boleh atau tidak? Ya, cukup Pak ya. Bolehkah merokok itu atau tak boleh? Ya, andai kata tanya kepada orang yang merokok, dia akan mengatakan merokok itu boleh, tidak haram. Bahkan menurut sebagian mereka merokok itu wajib. Karena kalau kami tak merokok, tak bisa tak bekerja, tak encer. Tapi jika kita tanya agama bagaimana memandang merokok, dengan mengumpulkan dalil-dalil daripada Quran, dalil-dalil daripada Sunnah, pastilah muncul ilmu yakin merokok itu haram. Dalilnya mana? Alangkah banyaknya. Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak. Jangan membuat kerusakan di permukaan bumi ini setelah Allah ciptakan bumi dengan sempurna. Merokok itu merusak permukaan bumi ini, merusak diri orang yang merokok, merusak orang sekitarnya perokok pasif. Subhanallah, merusak udara yang sehat. Bayangkan bagaimana orang kadang-kadang dalam ruangan ber-AC, Masya Allah mereka merokok. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian menyampaikan diri pada kebinasaan. Ketika engkau mau merokok, sebelum merokok bacalah di atas itu iklan rokok, iklan ancaman rokok. Merokok membunuhmu. Bolehkah bunuh diri? Allah katakan tidak. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah, Allah rahmat kepada kalian. Merokok ini memang enggak membunuh secara langsung, tapi lambat laun. Subhanallah, tanyalah para dokter bagaimana bahayanya rokok, bagaimana jantung para perokok. Ya, inilah agama. Kata Nabi, la darara wala dirara, tidak boleh yang namanya membahayakan orang lain, dan tak boleh kita dibahayakan orang lain. Merokok membahayakan orang lain, membahayakan dirinya. Apalagi candunya rokok ini luar biasa. Ya, membelenggu akal fikir manusia, sehingga kalau nggak merokok nggak bekerja dia, stres, bisa setengah gila dia. Subhanallah. Ya, kalau andai kata rokok ini bagus, kenapa kau tak beri kepada anak-anakmu? Anak SD kelas 2, anak merokok, kenapa kau larang? Nanti kau belum dewasa. Subhanallah. Bukan rokok berkaitan dewasa atau tak dewasa, ini bahaya, membahayakan. Ya, dan fatwa tentang rokok sudah banyak, Masya Allah. Ya, orang-orang berilmu mengatakan rokok itu haram. Bahkan tak usah tanya orang-orang berilmu, tanya ahli kesehatan. Bermanfaat nggak rokok itu? Subhanallah, tembakau yang berbahaya. Ya,
Ya, candunya, dalamnya begitu dahsyat, berbahaya. Banyaklah bahayanya. Berbagai macam bahan-bahan kimia yang di sana diletakkan berbahaya. Maka jelas tak ada keraguan menurut agama Islam rokok haram. Bukan menurut para perokok. Wallahu ta'ala alam. Naam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawaban yang mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Bismillah. Terkadang kita dihinggapi perasaan khawatir tentang masa depan, Ustadz, berkaitan masalah jodoh, masalah rizki, masalah ini dan itu dan lain-lain. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini, Ustadz, apa pondasi kita untuk melawan rasa khawatir tersebut? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Apa pondasi kita untuk melawan kegalauan akan masa yang datang? Rezeki yang kita khawatirkan menjadi semakin sempit, jodoh, pekerjaan, masa depan kita, anak kita, cucu kita. Subhanallah, apa yang bisa menghapus semua galau ini? Jawabannya hanya satu: agama dan pemahaman yang benar terhadap agama itu sendiri. Iman kepada takdir, iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau kau mengimani Allah punya nama Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Hakim, Maha bijaksana, Ar-Rahim, Maha pemurah, Ar-Rahman, Maha penyayang, selesai hidupmu, engkau tak akan takut masa depanmu. Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Al-Wahhab, pemberi nikmat, Al-Mannan. Aduh, orang beriman tak akan takut melihat masa depan. Yang mana orang beriman yakin Allah akan senantiasa baik kepadanya, Allah senantiasa santun kepadanya, berbelas kasih kepadanya, memberikan kepadanya yang dia inginkan, yang baik bagi dirinya, menjauhkan darinya apa yang tidak Allah SWT pastikan ini akan berbahaya baginya. Subhanallah. Ya, maka orang-orang beriman dia tak takut akan masa depan, apalagi memikirkan masa depan dunia. Orang beriman tuh jangkauannya lebih daripada dunia, naik terus sampai ke akhirat. Dunia ini sementara, dunia ini hanyalah persinggahan belaka. Orang beriman itu semua daya upayanya, pemikirannya, gerak-geriknya, ucapannya, semua untuk negeri akhirat. Subhanallah, bekerja bukan untuk dunia, tidak. Dunia sekedar jalan, tapi untuk akhirat dia bekerja. Subhanallah, agar bisa menjalankan kewajibannya kepada keluarganya, anaknya, istrinya, agar bisa menyembah Allah SWT, bisa pergi haji, bisa umrah, semua untuk akhirat. Bisa menyambung silaturahmi, berbagi kepada kerabat-kerabat, mendukung dakwah. Itu orang-orang beriman. Mengapa kau takut akan masa depanmu? Allah itu lebih rahmat kepadamu dari ibumu merahmatimu. Jadi ilmu, jadi agama. Ketika dalam satu peperangan, kaum musyrikin takluk, mereka bercerai-berai. Ya, ada seorang perempuan kehilangan putranya, bayinya, maka dia sibuk mencari ke sana kemari putranya, bayinya. Maka Nabi melihat betapa galaunya perempuan ini, kemana-mana dia cari ke sana kemari. Dan ternyata tak jauh daripada tempat itu dia menemukan bayinya. Seketika dia ambil, dia peluk, dia dekap, dia cium, dia susukan. Kata Nabi, "Ara'aitum hadhihi tarihatan ladaha finnar?" Mungkinkah sang ibu ini membakar anaknya di api yang sedang menyala-nyala itu? Kata mereka, mustahil Rasulullah, dia mencintainya. Kata Nabi, demi Allah, Allah itu lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu menyayangi putranya. Mengapa takut? Takut rezeki. Di tangannya semua rezeki. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang kuat. Mengapa kau takut? Ya, takut tak makan. Dia menjamin rezekimu selama kau masih punya nyawa. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah yang telah menanggung rezekinya. Ya alamu mustaqarrah mustaudah. Dia tahu di mana dia simpan gudang-gudang rezeki tersebut. Mengapa kau takut? Maka mengusir semua kegalauan hidup agama. Tentunya agama Islam, agama yang hak, agama tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau akan nyaman. Tentunya juga engkau harus banyak-banyak berdoa, berlindung kepada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allah berlindung kepadamu daripada kegalauan masa akan datang, kesedihan masa yang telah lampau. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am akhi.
Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fika Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz, kenapa masih ada istilah bid'ah jika ada ibadah bebas atau ibadah ghairu mahdoh? Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dari Bapak Hidayat di Surabaya. Bismillah, alhamdulillah ba'du. Istilah bid'ah itu istilah datang dari Nabi, bukan saya yang buat. Dan bid'ahnya adalah merupakan perkara yang merusak agama setelah kesyirikan. Ketika orang-orang selamat daripada kesyirikan, beribadah hanya kepada Allah SWT semata, maka syaitan iri. Kalau dibiarkan mereka menyembah Allah SWT dengan benar, dengan syariat Muhammad, mereka dapat pahala. Maka datanglah syaitan menggelincirkan umat ini agar jangan beribadah mencontoh Nabi, agar mereka membuat ibadah-ibadah yang mereka anggap indah. Itulah namanya bid'ah. Ya. Dan tentunya bid'ah ini yang terlarang dalam bab agama, dalam perkara-perkara agama yang mana sebelum Nabi diutus tak ada. Setelah Nabi baru ada dengan rinciannya. Kalau perkara-perkara bukan agama, perkara-perkara adat istiadat, perkara-perkara dunia, silahkan. Ya, gak ada masalah kok bid'ah. Dalam perkara-perkara dunia, pada masa Nabi, orang-orang tak pernah berjualan yang namanya cendol, yang namanya es krim, gak ada. Bolehkah kita jual cendol, jual es krim? Boleh, karena ini perkara bukan perkara agama. Ya, tak ada zaman Nabi itu orang order melalui yang namanya jejaring sosial, gak ada. Jual belinya pun gak ada seperti yang kita buat sekarang. Subhanallah. Tengok sekedar tengok di net, kemudian pesan order, kirim uang, datang barang, nggak ada. Ini semua perkara-perkara bukan perkara agama. Dalam perkara ini Nabi SAW pernah ditanya sahabat ketika mereka tiba di kota Madinah, ya Rasulullah, kami ingin menghasilkan kurma-kurma yang banyak buahnya. Bagaimana menurut Anda? Maka Nabi sarankan mereka untuk melakukan hal ini, hal itu. Mereka buat apa yang Rasulullah sarankan. Ternyata gagal apa yang mereka buat. Mereka tak panen dengan benar. Yang diajarkan Nabi bahkan tak panen. Maka mereka datang, ya Rasulullah, tak panen kami Rasulullah, tak berhasil buahnya. Kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dunia ya berkembang sebagaimana berkembang zaman, tapi agama utuh sempurna. Jangan pernah kau tambah-tambahi. Ada pembagian ibadah-ibadah mahdhah, ghair mahdhah, itu pembagian-pembagian yang dibagi oleh para ulama. Ya, mahdhah dan ghair mahdhah. Mahdhah artinya ibadah murni ansih, hanya benar-benar ibadah, tak ada yang lain daripada itu. Ibadah ghair mahdhah seperti misalnya berdagang, ini bukan ibadah tapi bisa menjadi ibadah ketika niatkan baik dengan cara yang baik. Ya, perkara-perkara semacam ini hukum asalnya boleh. Tapi perkara ibadah yang kata mereka mahdhah itu tak boleh asalnya sampai datang perintah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am akhi. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, itulah tadi pertanyaan terakhir di kesempatan kita pada pagi hari ini Ustaz. Dan sebelum kita menutup Ustaz, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Cukup akhi insyaallah. Cukup Ustaz. Ya. Tapi para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV, terusnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.